Dr. Tifa, Rismon Syanipar, dan Roy Suryo panik minta tolong kepada pemerintahan Prabowo Subianto agar dibebaskan dari tuntutan hukum terkait ijazah palsu. Dan inilah pernyataan Dr. Tifa. Kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya. Dilaporkan, maka disinilah saya mengimbau. Karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah memirsa kami gitu ya. Maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Selesaikan ini secara beyond law, beyond science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Ya, ini adalah aib, catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu, ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution yang catatannya terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, sebenarnya ini gampang untuk disudahi oleh Pak Prabowo Subianto. Terjunkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, karena itu otoritasnya di atas dari UGM. Ya, siapa bilang UGM nggak salah? Nggak pernah salah. Itu terbukti tadi malam memalsukan dokumen loh. Satu nama dosen bisa dua tanda tangan berbeda, gitu loh. Oleh karena itu, ya, dari latar belakang bahwa banyak juga perguruan tinggi yang memperjualbelikan ijazah, ya, kenapa enggak UGM? Mereka bukan malaikat, gitu loh. Oleh karena itu, turunlah Pak Prabowo, terjunkan menteri Anda yang profesor dari ITB, nanoteknologi, ya, terjunkan ahli-ahli ke UGM untuk memeriksa langsung itu, ya. Dan kita siap ikut ya Bang Rismon ya? Iya, gitu loh, itu loh baru turjunkan Pak Prabowo. Sudahi ini, apapun resiko politik ya Anda harus hadapi. Malu kita sama dunia Pak Prabowo Subianto. Kalau hanya karena ini yang sudah jelas palsu ini, anak-anak bangsa dikorbankan, kita pecah belah. Padahal jelas itu palsu. Pak Prabowo Subianto ganti itu Listio Sigit Prabowo. Ya, sudah terlalu lama, sejak Januari 2021. Ya, orang yang terlalu lama menjabat itu pasti tends to abuse the power. Ya, cenderung untuk mengabuse, ya, menyalahgunakan kekuasaannya. Dan laporan dari saya pun tentang Tito Karnavian dan Krisnamurti juga nggak ditanggapi. Artinya dia tebang pilih. Dia memilih bungkam daripada dia harus menangkap Tito Karnavian. Terus kasus ini, ya silahkan periksa gitu loh, siapapun yang kalian anggap penting untuk diperiksa, kan begitu. Tetapi harapan kami, tempatkan hukum seperti kata orang hukum, ya, equality before the law. Jadi semua sama di depan hukum. Jadi hak kami sama dengan hak Joko Widodo. Jangan dilupakan itu. Ya, itu aja pesan dari saya. Terakhir, Pak Prabowo Subianto secepatnya itu ganti Listio Sigit Prabowo itu, Pak. Oke, ditegaskan sekali lagi. Ya, presidennya adalah Prabowo Subianto, Jokowi. Ya, bukan kau. Udah selesai masamu. Ya, ya, kita harus siap ini pergerakan ini, karena saya lihat apanya ini, saya lihat Pak Prabowo ini, kulihat kalau enggak ada pergerakan massa kayaknya enggak bangun dia, ya, masih berharap dukungan Jokowi terus gitu, ya, itu yang kita sesalkan dulu. Ini suara rakyat loh Pak Prabowo Subianto. Cobalah Bapak, kan keluarga Bapak, Pak Prabowo ini orangnya educated, ya, very well educated di seluruh keluarga besar Prabowo Subianto. Cobalah lihat lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu Pak Prabowo Subianto.
adanya kayak gitu. Skripsi tanpa tanda tangan penguji itu toilet paper itu. Gitu loh. Apalagi teknologinya belum ada saat itu, Pak Prabowo Subianto confirm 11.000 triliun % palsu. Gitu loh. Bagaimana ini Pak? Keluarga Bapak akan very well educated semua. Ya, banyak doktor, master doktor. Masa isu ini nggak menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan Pak Prabowo Subianto? Kan negara kita ini menjadi negara apa jadi? Kalau nggak biar kita bubarkan semua sekolah itu, biar pakai palsu-palsu semua. Ya. Hati-hati Pak Prabowo Subianto. Kalau Anda tidak bersikap di kasus ijazah palsu, skripsi palsu Jokowi Widodo ini, rakyat bisa bergerak untuk menuntut. Ya, tadi malam saya ditelepon oleh Pak Khalid. Banten siap bergerak. Ayo, mana provinsi lain? Jangan Banten aja. Gitu, ya. Kami berempat, ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila, itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Ya, ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa, ya. Kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz, waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau, ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan. Ya, jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi, tidak perlu ada sumbangan apapun ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. Sebenarnya 5 menit aja telepon Pak Prabowo udah selesai ini masalah ini. Cuma kemauan politik. Ya, kemauan politik saja dari Pak Prabowo Subianto. Ya kan? Pak Prabowo Subianto, Anda membiarkan masalah ini atau mau menyelesaikan? Pilihan ada pada Anda. Karena dulu seringkali saya dengar Anda siap mati untuk rakyat. Ya, sampai saat ini 6 bulan belum terbukti. Siap mati demi rakyat, belum terbukti. Ya, satu pun belum terbukti. Ya, buktikanlah itu Pak Prabowo di akhir usia Anda, agar Anda dikenal sebagai orang ya yang menegakkan kebenaran, bukan membayar balas budi politik oleh orang-orang yang memberikan budi kepada Anda. Abang sebagai alumni UGM berani membongkar kasus ijazah palsu Jokowi ini, Bang, dengan segala risikonya, Bang? Jelas lah, sudah sampai sini ya kan. Bahkan di kasus Jessica Wongso, saya tantang itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Azhar penipu itu. Betul. Tito Karnavian, ingat kau, Kilometer 50. sampai hidup saya habis nafas saya kejar kau. Tito Karnavian penipu, manipulasi, memanipulasi barang bukti digital. Pakai e-laptop remake.
Brimek dan Iretstop, otak-atik, mengaburkan barang bukti digital. Seorang anak bangsa, 20 tahun dipidana, 8 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus. Tito Karnavian, sudah 1 tahun lebih saya maki-maki Anda. Nggak berani menantang saya kan di pengadilan, karena saya punya bukti yang mematikan. Rakyat yang mendukung, Pak. Tito Karnavian ini musuh negara ini. Pak Prabowo, Kenapa dikasih ke Jokowi? kenapa dijadikan Menteri Dalam Negeri lagi itu? Pengkhianat itu, Pak. Ya, memang itu. Ya. Kalau Bapak punya waktu 5 menit, 10 menit, saya menjumpai Pak Prabowo, selesai ini barang juga, Pak. Baik kasus KM50, kasus Bina Cirebon. Apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Dilaporkan, maka disinilah saya mengimbau. Karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah memirsa kami gitu ya. Maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Selesaikan ini secara beyond law, beyond science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Ya, ini adalah aib, catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Ya, saya punya usulan, tetapi mungkin sebaiknya nanti akan saya sampaikan langsung kepada pemerintah. Bagaimana win-win solution yang tidak saja super cerdas, tetapi juga super arif dan super bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini sahabat Dr. Tifa, saya akan mengajak Anda untuk membahas sebuah keadaan di tanah air kita Indonesia tentang kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto setelah 5 bulan menjabat. Banyak pengamat berpendapat, kok Presiden Prabowo selama 5 bulan memimpin pemerintahannya terkesan seperti lemdak ya dalam memimpin pemerintahannya gitu ya. Lemdak itu artinya bebek lumpuh gitu. Nah, kita coba analisis apakah pernyataan ini, pendapat ini benar ya. Kalau benar pendapat ini, Presiden Prabowo mengalami situasi lemdak dalam pemerintahannya, itu berarti ia kehilangan efektivitas dalam mengambil keputusan atau menjalankan kebijakan, baik karena faktor internal maupun eksternal. Nah, ada beberapa alasan yang bisa menyebabkan Prabowo berada dalam posisi lemdak. Kesan bahwa Presiden Prabowo bisa menjadi lemdak, yaitu pemimpin yang lemah dan tidak efektif gitu ya, mengambil keputusan tuh nggak efektif gitu. Cukup masuk akal sih jika melihat dinamika kekuasaan saat ini. Ada beberapa faktor yang mendukung kemungkinan ini. Yang pertama, Presiden Prabowo terjebak dalam bayang-bayang Jokowi. Presiden Prabowo kan naik kursi kepresidenan dengan dukungan penuh, dukungan besar dari Jokowi dan mesin politiknya. Ini membuatnya harus mengakomodasi kepentingan Jokowi dan para kroninya, termasuk para oligarki yang selama ini bernaung di bawah Jokowi. Jika Presiden Prabowo tidak segera menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan independen, ia bisa terjebak menjadi presiden boneka yang hanya melanjutkan agenda lama tanpa adanya inisiatif baru. Yang kedua, Presiden Prabowo tidak memiliki kekuatan politik yang solid. Partai Gerindra memang menang, tapi nggak cukup dominan dibandingkan PDIP yang besar atau koalisi yang masih memiliki loyalitas pada Jokowi. Sedangkan Jokowi masih memiliki kontrol besar atas kabinet, karena menteri-menteri kuncinya masih tetap ada di kabinetnya Presiden Prabowo, dan mereka bisa saja lebih loyal pada Jokowi daripada Presiden Prabowo. Ingat ada sebuah video yang memperlihatkan betapa Menteri Bahlil aja itu masih cium tangan Gibran gitu, yang anaknya Jokowi, sedangkan dengan Presiden Prabowo beliau cuma salaman biasa. Itu kan menunjukkan bahwa menteri-menterinya Jokowi ini masih loyal, lebih loyal kepada Jokowi daripada kepada Presiden Prabowo.